Saudaraku sekalian, kita bersama-sama telah belajar mengenai satu tema, yaitu mengenai paroikia. Kembali kita membuka 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menumpang, paroikia, menumpang. Saudaraku sekalian, ini pertemuan ketiga. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang menumpang di bumi ini. Bagi yang mengerti pun tidak rela kalau di bumi hanya menjadi seorang yang menumpang. Sejak kecil saya menjadi orang Kristen belasan tahun, menjadi pendeta bahkan puluhan tahun, melayani pekerjaan Tuhan sejak tahun 1976-77. Rasanya baru tahun-tahun belakangan ini saya mengerti apa artinya menghayati sebagai orang yang menumpang di bumi ini. Tanpa sadar sering kita tidak rela kalau kita menjadi orang yang menumpang di bumi ini. Tetapi saudaraku, suka atau tidak suka, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang percaya adalah orang yang menumpang di bumi. Orang yang menumpang tetapi merasa berhak menetap atau berdomisili secara permanen dan berlaku sebagai tuan rumah, itu tidak santun, saudara. Kalau ada orang yang menumpang di rumah kita, lalu bersikap sebagai orang yang merasa berhak menetap atau berdomisili secara permanen dan berlaku sebagai tuan rumah, tidak santun. Demikian pula kita. Kalau kita tidak menghayati kehidupan sebagai orang percaya yang menumpang di bumi ini sangat membahayakan keselamatan kita. Tuhan tidak menghendaki demikian, saudara. Tetapi kalau saudara bersikeras, bersikap seakan-akan saudara bukan orang yang menumpang di bumi, Tuhan pun tidak bisa menghalangi. Seperti Adam dan Hawa memetik buah yang terlarang itu, Tuhan sudah memberi peringatan. Tetapi kalau Adam dan Hawa bersikeras, Allah pun tidak menghalanginya. Orang-orang yang bersikeras tidak mau mengakui, menghayati dengan benar bahwa dia orang yang menumpang di bumi, orang-orang yang tidak akan pernah menjadi murid Tuhan Yesus yang proporsional dan yang benar. Tidak mungkin bisa bertumbuh sampai kepada level mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Fokus hidup orang-orang Kristen seperti itu pasti tidak diarahkan kepada proses kesempurnaan. Bagaimana menjadi seperti Tuhan Yesus. Mengenakan kodrat ilahi sebagai persiapan menuju langit baru dan bumi baru. Fokus hidupnya adalah dunia ini. Dan mereka tidak merasa bersalah. Apa salahnya? Tidak ada yang dirugikan. Ya, memang tidak ada yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Sebagai orang yang terpanggil menjadi umat pilihan
yang berpotensi mengenakan kodrat ilahi, menjadi anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seharusnya memiliki cara hidup yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Yohanes 17 ayat 16. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang ternyata luar biasa. Yohanes 17 ayat 16, saudara. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dari kecil saya Kristen, saya sekolah minggu, saya pernah menjadi ketua remaja, menjadi ketua pemuda, menjadi wakil pimpinan gereja, wakil gembala sidang, sampai menjadi gembala sidang, menjadi dosen, menjadi guru sekolah tinggi teologi, sebagai pemimpin sekolah tinggi teologi. Ayat ini sudah beberapa kali kita baca, kita dengar. Tetapi ketika saya mempersiapkan khutbah ini, ayat ini menyengat. Rasanya kita baru membaca ayat itu, menyengat. Betapa luar biasa kedudukan orang percaya yang disamakan dengan Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan ini hendak menunjukkan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang disamakan dengan Tuhan Yesus yang bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus berkata, "You are not of the world." Kamu bukan dari dunia ini. Ini berarti orang percaya yang sungguh-sungguh tidak termasuk Yudas. Adalah orang-orang yang terhisap sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Dan Tuhan tegas mengatakan, "You are not of the world." Kamu bukan dari dunia ini. Ironis sekali, saudaraku, kalau jujur banyak orang Kristen yang tidak mampu menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Banyak orang Kristen, bahkan diantaranya pendeta-pendeta, yang merasa asing terhadap pernyataan Tuhan tersebut. Saya tahu dari dulu ayat ini, tapi saya tidak mengerti bagaimana menghayatinya dengan benar. Lewat sebuah proses panjang perjalanan dan pengembaraan hidup iman saya, baru saya mengerti. Maka sekarang ini kadang-kadang jujur saya kurang optimis, saudaraku. Orang bisa sungguh-sungguh sampai pada penghayatan itu. Karena tidak mudah. Orang harus berani melepaskan nyawanya. Artinya kesenangan-kesenangan hidup. Orang yang berani tidak berharap kebahagiaan dari dunia ini. Banyak orang Kristen yang tidak mampu sama sekali menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Mereka tidak mampu memiliki kesadaran, sebab tidak memiliki kesadaran ini bahwa ia bukan berasal dari dunia. Sebab kesadarannya adalah kesadaran manusia yang berasal dari dunia ini. Gejala-gejala, simptom dari orang-orang yang demikian nampak. Tidak bisa tidak nampak. Kalau pendeta khususnya bukan hanya dari sikap hidupnya setiap hari. Dari isi pembicaraan di mimbar, isi khotbahnya, langsung orang bisa menangkap. Orang ini masih meletakkan hatinya di bumi. Bagaimanapun saudaraku sekalian, orang yang bisa menghayati bahwa ia bukan berasal dari dunia ini, itu gaya hidupnya beda, saudara. Ia akan berusaha untuk mencapai kesucian yang sempurna sebisa-bisanya. Memang kita tidak akan bisa sempurna seperti Allah Bapa. Siapa kita? Seperti Tuhan Yesus pun tidak. Tetapi semaksimal mungkinlah. Supaya apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Orang-orang yang menghayati bahwa ia berasal dari atas, ia tidak akan terikat dengan keindahan dunia.
Dia akan berusaha untuk menemukan tempatnya bisa mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Sikap hidupnya akan kelihatan, saudaraku. Nggak mau ribut dengan orang. Ya udah mengalah saja. Disalahkan, ya udah nggak apa-apa. Dirugikan, ya Tuhan mengampuni kita. Saudaraku, pasti kelihatan gejalanya, jelas. Makanya kalau kita lihat orang ribut, entah lewat internet, entah lewat media itu, kata-katanya sudah kita tahu. Ini kalau anak Allah yang benar tidak bikin tulisan seperti ini. Kita tidak boleh terpancing, saudaraku. Kita di jalan, kita diserempet orang, dia tidak mau ngalah, ya sudah, you mau apa? Kita lebih kuat secara finansial, lebih kuat secara backing. Kita bukan orang takut kalau mau ribut. Tapi kita takut yang di atas. Bangsawan kok. Priayi surga. Kalau dulu kita kan gak peduli, Pak. Saya mau tersinggung, saya mau marah. Marah. Aku mau beli ini, beli. Aku mau buat itu, buat. Everything belongs to me. Tapi sekarang kita punya Bapa. Dan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Orang-orang yang suka-suka sendiri itu, yang tidak mau menghayati bahwa ia bukan berasal dari dunia, itu orang yang terhisap berasal dari dunia. Dan orang seperti ini tidak layak menempati rumah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita mestinya takut. Kita mestinya gentar, saudaraku. Tuhan tidak memandang muka, tadi firman Tuhan. Tidak memandang muka. Entah kau jemaat atau pendeta. Allah hanya mau menemukan kodrat ilahi di dalam diri kita. Ironinya banyak orang Kristen merasa yakin bahwa mereka adalah umat pilihan yang pasti dilayakkan masuk rumah Bapa. Ini kesesatan. Dalam kehidupan banyak orang Kristen. Seakan-akan keyakinan dalam nalar pikirannya dapat menjawab kebutuhan keselamatan kekalnya. Percaya Yesus Juru Selamat. Aku sudah percaya. Percaya macam apa yang kau miliki? Kalau hanya keyakinan terhadap kuasa Allah, itu belum iman yang menyelamatkan. Kalau engkau percaya Yesus Juru Selamat, itu baru pengaminan akali. Itu baru persetujuan pikiran. You percaya Mr. Obama Presiden Amerika, belum berarti you percaya dia loh. Percaya yang benar, you mesti ketemu beliau. You mesti mengerti apa keinginannya, dan you turuti perintahnya. Baru berarti you percaya Mr. Obama. Keyakinan-keyakinan yang dimiliki banyak orang itu bukan iman yang benar. Yakin sudah percaya Tuhan Yesus. Yakin kalau mati masuk surga. Loh. Saudara catat baik-baik. Jangan merasa apa yang kau yakini. Tapi rasa apa yang kamu alami. Jangan imajinasi semua. Semata-mata dibangun dalam sistematika, dogmatika di nalarnya. Saya pengajar sistematika, dogmatika di Sekolah Tinggi Teologi. Untuk program pasca sarjana. Untuk kelas master dan doktor. Saya bukan anti sistematika, dogmatika. Tapi kita tidak bisa menjawab kebutuhan kekekalan kita dengan pengetahuan di dalam nalar kita. Kita harus mengalami Tuhan setiap hari, saudaraku. Jangan merasa sudah menemukan pengetahuan tentang Tuhan berarti menemukan Tuhan. Lihat mereka yang lulus Sekolah Tinggi Teologi, rasanya sudah menjadi distributor pengenalan akan Allah. Seakan-akan mereka bisa jadi agen-agen dari jemaat untuk menemukan Tuhan. Saya bukan anti sekolah teologi, saya dosennya. Tetapi menemukan pengetahuan tentang Tuhan belum berarti menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan adalah ketika seseorang punya interaksi konkret. Di mana melalui segala pengalaman hidup, melalui segala kejadian hidup, Tuhan menjuruskan kita kepada kesuciannya, kesempurnaannya. Supaya hati kita dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Kemarin saudaraku waktu memberkati pernikahan sepasang suami istri ya, dari anak-anak muda di sini.
Saya sering, hati saya tersentuh, tapi kemarin lebih tersentuh. Pada waktu mempelai wanita berkata, Papa terima kasih untuk Mama, Papa yang sudah membesarkan saya. Minta maaf untuk kesalahan saya. Terus kalimat terakhir. Nanti kita bersama-sama di LP3. Saya nggak tahu itu hadirin ngerti nggak LP3? Kan banyak orang begitu dia sebut itu, hati saya ces, air mata saya. Kita akan ketemu nanti sama-sama terus di LP3. Ternyata tidak sia-sia apa yang saya khotbahkan. Sampai di perkawinan pun LP3 disebut. Langit baru, bumi baru. Jadi saudara harus punya iman yang benar. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Keyakinan seperti yang dimiliki banyak orang Kristen itu belum atau bukan iman. Iman itu tindakan, saudaraku. Tindakan yang sesuai dengan standar warga kerajaan surga. Abraham tidak akan pernah dilayakkan menempati negeri yang dijanjikan Allah. Yang Alkitab katakan yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dalam Ibrani pasal 11. Abraham tidak akan pernah dilayakkan menempati negeri yang dijanjikan oleh Allah. Kalau Abraham masih tetap ada di lembah Sumeria, di Ur Kasdim. Abraham harus keluar. Dan Tuhan tidak memberitahu bahwa negeri itu sebenarnya bukan di bumi ini. Dia terus jalan. Sampai ketika dia di ujung mautnya. Dia belum menemukan negeri itu. Dari jauh dia boleh melambai. Dia boleh melambai. Ia akan masuk ke sana. Tuhan perintahkan untuk tidak balik ke negerinya. Ketika dia menghadapi masa sulit, kekeringan, kelaparan, dia lebih memilih ke Mesir yang nyaris kehilangan Sarah istrinya daripada balik ke Ur Kasdim. Sebuah integritas yang luar biasa. Dia bapak orang percaya. Hidupnya menginspirasi kepada kita iman yang benar. Jadi orang Kristen tidak cukup dengan pengaminan akali, tapi tindakan konkret untuk menerjemahkan iman itu. Kalau keyakinan hanya dalam pikiran, saudaraku, belumlah iman yang benar. Saya tidak takut mengakui bahwa dulu juga tidak terlalu tertarik, saudaraku. Ya kalau mati masuk surga, lalu menguatkan percaya kita, menguatkan batin kita. Nanti dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Tapi tidak tertarik. Lewat perjalanan waktu, lewat proses. Wah, bersyukur Tuhan ubah hidup saya. Lalu saya tulis lagu ini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia,
mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sebelum kota Saigon jatuh pada waktu perang Vietnam, orang-orang Vietnam tidak mengerti betapa berartinya menjadi seorang yang berwarga negara Amerika. Ketika Saigon jatuh, saudara, Vietcong sudah masuk kota Saigon, maka orang-orang berlarian ke pantai. Seperti ada kapal induk Amerika. Dan Amerika membawa orang-orangnya dengan helikopter dari pantai masuk kapal induk. Ada pagar yang terbuat dari pagar berduri, saudara. Jadi ketika orang mendesak, merangsek, mau masuk daerah pantai itu, tentara Amerika minta tanda penduduk mereka. Begitu menunjukkan warga negara Amerika, dibuka masuk. Tapi begitu bukan, dilarang. Ada orang yang mendesak, ditembak mati di tempat. Sebab kalau satu orang diizinkan masuk, rusak. Tembak mati. Hanya warga negara Amerika yang diungsikan. Hari ini orang begini, sembrono. Saya tanya, apa saudara merasa, bukanlah yakin, kalau Anda meninggal, Anda pasti disambut di rumah Bapa? Jangan bilang amin dulu. Karena Anda sudah biasa mengucapkan kata amin dari keyakinanmu, bukan dari apa yang kau alami. Itu penipuan terhadap diri sendiri, saudara. Kalau kita tidak menghargai status, kedudukan sebagai orang yang bukan berasal dari dunia ini, kita melecehkan Tuhan. Kita anggap murahan kewargaan negara tersebut. Ini sudah sama dengan menolak kasih karunia. Mengerikan. Banyak orang yang tidak peduli karena pikirannya sudah diisi dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Bukan tidak boleh Anda punya ini, punya itu. Jangan terikat. You are not of the world. The world is not our home. Saya ngomong begini juga tidak gampang. Orang akan lihat hidup saya. Ayo, you ngomong, cangkemmu begitu. Gimana hidupmu? Kalau saudara ada yang menolak hal ini, akibatnya ratapan dan kertak gigi di api kekal. Tuhan sangat mengingini kita untuk bersama dengan Dia. Karena Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, kamu ada. Kalau kita tidak tertarik di mana Tuhan berada, itu kan selingkuh, saudaraku. Sikap kita menghargai status atau kedudukan itu bukan hanya nampak dari pernyataan mulut kita, tapi dari sikap hidup kita setiap hari. Oleh sebab itu kita harus menerima dengan sungguh-sungguh status ini dan memperjuangkannya agar hidup kita sepadan dengan keadaan sebagai yang berasal dari atas. Memperjuangkan gaya hidup sebagai orang yang berasal dari atas, atau membangun gaya hidup yang berasal dari atas ini. Gaya hidup seorang yang berasal dari atas ini tidak mudah. Tuhan Yesuslah teladan kita. Tuhan sudah contoh kita. Saudara renungkan bagaimana Tuhan Yesus dalam kesepian yang begitu hebat. Ketika
banyak orang menolak dia. Hanya sekelompok kecil orang yang di pihaknya. Ia tetap tekun. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Gak tahu orang-orang Kristen sekarang jadi begini, saudaraku. Kalau sudah jadi Kristen lalu kesaksiannya, puji Tuhan, saya jadi Kristen saudara sekalian, toko saya laris. Setelah saya jadi Kristen saudara sekalian, waduh teman-teman saya baik-baik, sama saya jadi baik-baik. Sukses. Dagang saya bagus. Saya sekarang punya rumah 2, saudaraku. Tapi coba orang Kristen zaman dulu. Petrus suruh bersaksi. Saudara, setelah jadi Kristen, rumah saya disita. Coba Allah suruh bersaksi. Setelah jadi Kristen, saya disingkirkan, diasingkan, dipersona non gratakan. Tidak disukai oleh orang-orang. Nyawa saya seperti telur di ujung tanduk. Saya miskin, saya gak punya apa-apa setelah jadi Kristen. Tetapi justru itu Kristen yang benar. Anda jangan curiga dan salah memahami apa yang saya katakan. Bukan tidak boleh kaya. Saudara harus sukses dalam hidup. Harus. Tetapi semua harus menjadi milik Tuhan dan kita tidak terikat dengan perkara dunia itu. Harta saya juga dulu gereja, harga diri, kehormatan, jumlah jemaat, reputasi dan prestis. Tapi setelah kita bertobat kita sudah tidak mau terikat itu lagi. Anda mau datang silahkan, gak mau datang ya enggak apa-apa. Jadi jangan saudara merasa terintimidasi dengan khutbah ini. Anda mau nurut silahkan, gak nurut enggak masalah. Masalahmu. Yang penting saya harus selesaikan tugas saya. Jangan merasa, wah saya dibutuhkan. Enggak, you gak dibutuhkan. You membutuhkan Tuhan. Jangan sombong. You tidak datang pun tidak kita cari, tahu? Kecuali you minta tolong kita untuk dilayani secara diakonia, kita layani dalam diakonia. Kalau tidak, kita nggak nyari. Kita cuma sungguh-sungguh rindu mengakhiri, menyelesaikan hidup kita dengan baik. Dan istri saya di jalan berkata, kok banyak orang nggak tahu ya, waktunya itu singkat, kenapa nggak melayani Tuhan? Kesempatan yang diberikan tidak digunakan dengan baik. Saya katakan betul, Bang. Tapi ada satu lagi yang harus kita perhatikan. Bukan pelayanan gereja, tapi batin kita. Inilah yang harus kita gumuli pertama. Bukan pelayanan gereja yang pertama. Emang harus. You punya kesempatan melayani Tuhan, tidak melayani Tuhan. Aduh, celaka. Batin kita bereskan. Dan kalau kita membereskan batin kita dengan benar, baru kita akan mencari tempat kita untuk bisa mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan di mana saja, bro. Tidak usah harus di gereja ini, dimanapun. Engkau memperhatikan orang tua itu bagian dari pelayanan. Engkau mandiri tidak jadi beban bagi orang lain, itu bagian dari modal kapital pelayanan. Engkau perhatikan keluarga besarmu. Engkau perhatikan masyarakat sekitarmu, itu pelayanan. Dan tentu pasti saudara akan perhatikan perjalanan gereja ini. Sejak kita di dunia ini, kita sudah bisa meneliti apakah kita memiliki tanda-tanda itu. Kebaca. Kalau jujur kita bisa membaca. Kita ini anak Allah yang sah atau anak gampang. Anak Allah yang sah itu huios. Sama dengan pangeran. Yang tidak sah itu notos. Anak gampang. Untuk ini Bapak mendidik kita, saudaraku. Keabsahan apa kita anak-anak Allah yang sah atau tidak, itu butuh proses. Saya sudah jelaskan di pertemuan terdahulu. Bukan ke gerejanya, bukan jadi aktivisnya, bukan jadi pendetanya. Tetapi setiap saat, melalui setiap peristiwa, Allah mau membenahi batin kita. Ketidaktulusan kita, kepura-puraan kita, ketidakjujuran yang terselubung, kesombongan yang tersembunyi. Itu harus digarap. Ada ribuan item yang harus digarap. Dan proses itu merubah manusia dari manusia berdosa dengan kodrat dosa, sinful nature. Menjadi seorang yang berkodrat ilahi, divine nature. Menjadi man of God. Ini proses.
Peran saya cuma 1% barangkali. 99% itu saudara bergumul dengan Tuhan every day, every time, setiap saat. Dan ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanda-tanda sebagai anak Allah harus kita perjuangkan agar kita dapat mengenakan secara permanen kehidupan sebagai anak Allah. Anak-anak Allah yang benar akan sungguh-sungguh dapat menghayati bahwa dirinya berasal dari Allah. Dan orang-orang seperti ini akan memfokuskan diri pada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1-4. Kolose 3, 1-4. Ini Kristen standar, saudara. Mungkin saudara yang baru datang berkata, ini apaan sih? Nah, ini yang standar. Kekristenan kalau sudah jadi lembaga agama akan mempermudah orang jadi Kristen. Tapi Kristen yang telah merosot nilainya. Kristen yang tadi devaluasi. Kristen devaluatif. Kolose 3 ayat 1-4. Perhatikan saudara, perhatikan ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Iya, belum merasa telah mati bagi dunia. Ya susah. Saya terus terang tadi saya sudah mengatakan saya juga tidak optimis-optimis sekali loh saudara. Karena orang belum berkiblat ke Tuhan. Kiblatnya ke dunia. Memang dia bukan orang jahat. Di mata manusia juga santun dan baik-baik. Tapi kiblatnya belum Tuhan. Saya juga mengerti betapa sulitnya itulah saya pendeta saja berkiblat ke Tuhan lewat proses begitu panjang. Dan kalau jujur hari ini pun belum bulat atau utuh. Belum. Saya rindu sekali makin utuh. Saudara mungkin berkatalah Pak Pendeta aja begitu gimana kita. Jangan begitu. Kita punya standar sama. Itu saudara pikir Anda kasta lain. Kalau pendeta kasta Brahmana, you kasta Waisya atau Sudra. Sama kita, amin. Jangan berkata, wah itu Pak Pendeta, kalau kita bukan pendeta. Siapa yang ngajarin begitu? Salah loh saudaraku. Oke, teruskan. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Ini kedengarannya kan ekstrim, fanatis. Tapi kalau sudah melihat kekekalan nanti, baru saya tahu. Ini mah benar banget. Semua akan lewat seperti uap. Seperti asap. Psh. Seperti balon sabun. Bagus. Psh. Psh. Terus. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Makanya orang harus sampai level hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Hidupku bukan Erastus lagi tapi Kristus. Nah masalahnya dalam hidup hari-hari kita masih melihat, Erastus banget ini. Nah kita desperate. Nah kita belajar lagi merubah. Wah ini bukan hal yang mudah saudara. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus hidup kita. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Jika Kristus adalah hidup kita, terus. Menyatakan diri kelak, ya. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Baru kamu dimuliakan. Anda berkata, saya tidak tertarik Pak. Ya sebenarnya kita bertemu Tuhan itu bukan karena kedudukan, bukan karena macam-macam saudaraku. Ya. Bukan karena macam-macam, bukan. Pokoknya aku boleh bersama dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya karena aku tercipta untuk Dia, cukup. Jika Kristus adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Tapi manusia hari ini mencari kemuliaan dunia. Gimana penampilannya dihormati, bagaimana barang brandednya. Susah. Udah rusak. Udah terlalu rusak. Makanya bicara begini bisa gak laku. Udah gak laku. Di Jakarta, di dunia modern khotbah seperti ini gak laku. Gak apa-apa gak laku. Pasti ada ke konsumennya. Loh iya kan saudara tiap minggu dihajar begini.
langit baru, pembaringan terakhir masih datang lagi, malah tambah banyak. Saudara sih belum menghadapi saat-saat sulit, saudaraku. Saya pernah ya, saudaraku. Jadi kalau hari ini saya bicara soal pembaringan terakhir, tiap minggu kan selalu ada itu, langit baru. Saudara mungkin cengar-cengir, lu belum tahu. Ngerti nggak, saudara? Semua kita kan ngalamin. Kok orang tuh kayak nggak pernah ngalamin kematian loh, saudaraku. Hidup ini tragis, saudaraku. Tapi kita punya solusinya. LB3. Saudara nggak suka, terserah. LB3. You must be perfect. Kamu harus sempurna. Itu saja. 3 loh pilarnya kita di 1. You must be perfect. Living in His perfect holiness. 2. New earth, new heaven. New earth, new heaven. 3. Langit baru, bumi baru. 3. Responsibility, tanggung jawab hidup. Saudaraku sekalian, pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, seirama dengan yang dikatakan Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudaraku, kewargaan kita di surga. Dari situ kita menantikan apek de kometa. Eagerly wait for. Artinya dengan sangat bergairah menantikan dia. Berapa banyak kita yang menantikan Tuhan, saudara? Nih, saudara perhatikan nih, ya. Belajar ya Bapak Ibu, belajar ya. Banyak orang Kristen berpikir Yesus sudah mati bagiku. Dia membayar semua hutangku. Nanti aku sudah pasti masuk surga. Udah, langsung set. Jadi hidup di dunia ini hanya untuk nunggu mati. Padahal banyak orang takut mati. You belum siap mati. Hidup di dunia ini hanya untuk menanti kedatangan Tuhan. Faktanya, tidak banyak orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Nggak boleh begini. Ada dimensi sekarang yang harus dikerjakan. Bagaimana kita diproses menjadi anak-anak Allah yang layak masuk ke dalam kerajaannya, saudaraku. Ini loh. Makanya ada gereja itu untuk ini loh. Knowing the truth. How to enter the kingdom of God. Bagaimana masuk kerajaan Allah. Bagaimana merubah diri kita. Saya juga belum sempurna, saudaraku. Masih Erastus banget ya. Aduh, Tuhan, aku mau berubah. Kalau kita menit pertama, menit kedua, jam pertama, jam kedua berkenan di hadapan Tuhan atau tidak ada kesalahan yang kita lakukan, happy banget. Itu yang mesti kita latihkan tiap hari, saudara. Kalau saya sudah memiliki pengertian seperti ini dan perubahan seperti ini 10 tahun yang lalu, saya pasti merubah lebih banyak orang. Sayang, saudara, agak terlambat. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan merubah. Masih bisa merubah. Saudara mau berubah? Jadi kita akan menghabiskan sisa umur hidup kita dengan manis. Berubah. Berubah. Jangan banyak bicara. Jangan banyak debat. Diam. Tunjukkan buah hidupmu yang berkenan. Saya ingatkan kepada saudara, dunia tidak lebih baik. Dunia ke depan tidak lebih baik. Tidak akan bertambah menjadi baik. Tidak akan pernah. Karena Alkitab jelas mengatakan, saudaraku, dunia akan bertambah rusak. Jangan mengharapkan dunia membaik dimanapun kau berada. Tapi berjuanglah engkau membaik di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi anak Allah dan sudah memiliki jaminan keselamatan masuk surga. Mereka tidak merasa perlu memperjuangkan bagaimana bisa menjadi orang yang menghayati bahwa ia berasal dari Allah. Puas di keyakinan, puas di format-format dogmatika dan sistematika teologi, tapi tidak menjalaninya secara benar. Itu
Itu penyakitnya banyak teolog begitu. Saya tidak menyalahkan semua teolog. Saya di tengah-tengah para teolog. Saya juga teolog. Jika seorang Kristen tidak memperjuangkannya, bagaimana ia memiliki hidup yang sepadan dengan keadaannya sebagai orang yang berasal dari atas, maka gaya hidupnya adalah gaya seperti anak-anak dunia lainnya. Dia tidak sungguh-sungguh. Tadi pagi juga saudaraku sekalian, sementara saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat satu lagu yang saya sudah kalang puluhan tahun, pasti lebih dari 15 tahun. Karena rekaman pertama saya, lagu ini pertama saya nyanyikan. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Senangkan Engkau ya Bapakku. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Senangkan Engkau ya Bapakku. Belasan puluhan tahun yang lalu lagu ini saya nyanyikan. Dijawab setelah usia saya di lebih dari setengah abad baru saya mengerti. Tidak mudah. Ada satu yang membuat saya galau, saudaraku. Galau. Kalau seseorang tidak berkiblat kepada Tuhan, dia tidak mungkin bisa dibentuk Tuhan. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, baru menanggalkan beban dan dosa, baru boleh ikut perlombaan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, paidion, kamu tidak akan masuk surga. Dulu saya tidak suka dengan kata dannya ini deh. Saya nggak suka. Seperti lebay. Ya udah, bertobat itu kan merubah pikiran. Paidion ya gampang dibentuk. Ini kok mesti numpuk gini, overlapping. Ternyata kata bertobat di sini, saudaraku, itu adalah strevo. Artinya to turn around. Berbalik. Kalau kiblat seseorang sudah ke dunia, tidak bisa diubah. Nah sekarang bayangkan saudaraku sekalian, kalau dari kecil anak-anak kita nggak dididik, nggak bisa dia berkiblat ke Tuhan sama sekali. Kalau kita di Indonesia ini, apalagi dari kecil kita Kristen, masih bisa berkiblat ke Tuhan. Coba Anda lihat orang-orang Eropa. Udah umur 20-25 tahun, udah nggak bisa diajak berpikir tentang Tuhan. Nggak bisa. Saya ketemu orang muda di pesawat. Are you Christian? Yes, I am, dia bilang. Are you going to church? What for going to church? Gitu. Kristen tapi what for going to church? Kurang ajar nggak itu orang? Tok bro. Buset ya. Aduh. Makanya anak-anak kita kalau tidak mulai sekarang diajar mengenal kebenaran, nggak bisa balik. Indonesia suasana semangat religiusnya masih ada. Di Eropa kafir. Gereja-gereja sepi kosong, benar-benar seakan-akan Tuhan tidak ada dan tidak perlu ada. Nihilistis. Tapi di Indonesia ya kayaknya nggak ateis. Teis tapi teorinya, teis teoritis tapi ateis praktis. Kelakuannya ateis. Silanya ketuhanan yang Maha Esa, kelakuannya kesetanan. Pak, kalau tidak dari kecil, tidak sejak dari kecil susah ya Pak? Oh susah, sampai nggak bisa diubah. Nah kalau udah terlanjur tua Pak, nggak apa-apa, asal punya hati seperti anak-anak.
Ini bukan kekanak-kanakan atau childish. Orang Tenggelang bilang sekiak. Bukan pahit, bukan sekiak. Orang Batak bilang dak dana. Orang Jawa bilang bocai. Ayo kita mau lentur. Sebab kesempatan berubah tidak lama. Sola Gracia.